Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi jemaat Tuhan dimanapun engkau berada pada saat malam hari ini. Bersama-sama malam hari ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini buat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemberian Tuhan yang Tuhan telah limpahkan, nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh jalani sepanjang hari ini sampai pada malam hari ini. Pada malam hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urapan-Mu atas umat-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu, agar firman yang Allah yang kami dengar malam hari ini menjadi kekuatan bagi iman kami, membawa kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, renungan firman Allah pada malam hari ini saya beri tema Tuhan sumber kekuatan yang terdapat di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya di dalam kehidupan ini, dalam menjalani kehidupan hari-hari ini, kita membutuhkan kekuatan. Mengapa? Sebab tanpa kekuatan, maka tentunya kita tidak akan mampu. Tanpa kekuatan dari Tuhan, tentunya kita tidak akan sanggup menjalani kehidupan di hari-hari ini. Sebagaimana yang telah menjadi pengalaman bagi bangsa Israel, bagi umat Tuhan. Mereka tidak lepas, tidak luput dari yang namanya ujian atau persoalan hidup dalam kehidupan mereka. Sebagaimana yang kita lihat di dalam pembacaan kita, di ayat yang ke-27 dikatakan demikian, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Karena adanya persoalan hidup yang mereka alami, dan mereka berkata kepada Tuhan bahwa apa Tuhan sepertinya tidak lagi memperhatikan, sepertinya Tuhan tidak lagi mempedulikan kehidupan mereka. Mengapa mereka berkata demikian? Karena beratnya tekanan kehidupan yang mereka alami pada waktu itu, sehingga mereka berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Seakan Tuhan tidak lagi memperhatikan, mempedulikan kehidupan mereka. Karena apa? Karena apa yang mereka alami. Dan tentunya tidak hanya kepada umat Tuhan, kepada bangsa Israel, tetapi juga mungkin kehidupan kita orang percaya kepada Tuhan mengalami ujian, mengalami cobaan, mengalami banyak pergumulan dalam kehidupan ini, yang membuat kita juga seperti apa yang dikatakan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Seakan Tuhan tidak lagi memperhatikan, seakan Tuhan tidak lagi mempedulikan kehidupan kita.
Karena apa? Karena masalah dan persoalan hidup. Namun tidak demikian apa yang mereka katakan. Sebab di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, "Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan Allahku. Mengapa kamu berkata demikian?" Ternyata bahwa Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ketika ujian, cobaan datang dalam hidup kita, kita berkata, kok Tuhan, kenapa Tuhan tidak lagi menolong? Kenapa Tuhan tidak lagi memperdulikan kehidupan saya? Padahal Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita dari hari ke hari. Tetapi terkadang kita yang lupa bahwa Tuhan telah membiarkan dan meninggalkan kehidupan kita. Itu sebabnya ketika engkau menghadapi ujian atau cobaan, masalah dalam hidupmu, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus mencari Tuhan. Sebab Tuhan yang adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Tanpa kekuatan dari Tuhan, ya tentunya kita tidak akan mampu. Kekuatan dari Tuhan, tentunya kita tidak akan sanggup. Dan menjadi sumber kekuatan kita ialah dari Tuhan. Sebagaimana dikatakan di ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Tidakkah kau tahu bahwa Tuhan, ya, Dialah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia tidak menjadi lelah, Dia tidak menjadi letih dan lesu. Yang menjadi letih dan lesu adalah kehidupan kita manusia. Ketika kita menghadapi begitu banyak ujian dan cobaan. Karena kehidupan kita manusia memiliki keterbatasan. Namun ingat bahwa ketika engkau menghadapi pergumulan dalam hidupmu, kita harus datang kepada Tuhan. Sebab Dia yang adalah sumber kekuatan kita. Bukan kepada manusia, bukan kepada dunia, tetapi kita harus datang kepada Tuhan. Sebagaimana Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini undangan Yesus. Mari datang kepadaku semua saudara yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan sentosa kepadamu ketika engkau datang kepada Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Sebab untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kita harus datang kepadanya. Kita harus menantikan Tuhan. Di dalam doa kita kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Disitulah Tuhan akan memberikan kekuatannya bagi kita. Sebab dikatakan ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Apakah engkau alami hari-hari ini? Tidak bersemangat lagi, tidak berdaya lagi, menjadi letih, menjadi lesu. Lalu engkau berkata, mengapa begini, mengapa begitu? Apakah ada Tuhan masih mendengar doa kita? Apakah Tuhan masih pedulikan kita? Tuhan masih tetap menyertai kehidupan kita.
Tuhan selalu ada, tetap ada. Dan untuk selama-lamanya Dia ada menyertai kehidupan kita yang percaya. Itu sebabnya kita harus datang kepada Tuhan. Maka disitulah Tuhan akan melimpahkan, disitulah Tuhan akan memberikan kekuatan baru itu di dalam kehidupan kita. Seperti di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9. 2 Tawarik 16 ayat 9 dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya bagi mereka yang bersungguh-sungguh hati mencari Dia. Yang bersungguh-sungguh hati mencari Dia. Tuhan akan melimpahkan kekuatan baru di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak menjadi letih dan lesu. Seperti ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah kekuatan yang kita dapatkan ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, yang Allah sumber kekuatan kita. Maka Dia akan melimpahkan kekuatannya melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja di setiap hati kita, melalui kuasa firman yang kita dengar dan kita lakukan dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan bagi kita. Kita boleh menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Kita dapat melewati segala hal yang terjadi dalam hidup ini. Itu sebabnya jangan kita andalkan kekuatan kita, tetapi mari kita andalkan Tuhan yang adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini mungkin engkau menghadapi masalah, engkau menghadapi persoalan, engkau mengalami sakit penyakit, engkau mengalami banyak hal dalam hidupmu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu. Namun percayalah, ketika engkau datang kepada Tuhan yang sumber kekuatan, engkau menyerahkan semua itu kepadanya, maka Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam hidupmu. Percayalah, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Puji Tuhan, malam hari ini firman Allah sekian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa sesungguhnya kehidupan kami akan mengalami banyak letih dan lesu, mengalami banyak kelelahan. Tapi kami percaya Engkau menjadi sumber kekuatan kami, sehingga ketika kami datang kepadamu maka Tuhan sanggup memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan bagi kami. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami menjadi pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa kami yang kami pohonkan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sosanim, bangkit, kuat, menang, kobarkan api Pantekosta. Haleluya.
gerejaku adalah rumahku.